Oke teman-teman, assalamualaikum. Ini kita kemarin ada pertanyaan dari saudara petani ikan gurame khusus pembibitan. Bang, kenapa larva ikan gurame saya di usia 8 hari itu ngerupul di permukaan? Nah, inilah jawabannya teman-teman. Itu ya kan, itu bibit ikan gurame rata itu ya, berada di permukaan air kolamnya itu teman-teman semua ya. Nah, kenapa kok bibit ikan gurame berada di permukaan air kolam seperti ini? Itu ya, itu kelihatan ya, tuh rata semua ya, itu yang bagian sana itu rata berada di permukaan air kolam, kayak merupul gitu teman-teman. Nah, inilah jawabannya, karena larva ikan gurame dia merasa nggak nyaman teman-teman berada di dasar kolam. Dia nggak nyaman karena di dasar kolam airnya itu sudah nggak steril. Nah, seperti itu ya. Dalam kasus yang seperti ini harus segera ditangani ya teman-teman. Kalau misalkan nanti nggak segera ditangani, nanti berdampak kepada larva bibit ikan guramenya nantinya, seperti itu. Karena nggak steril ya, di dasar kolam itu sudah nggak steril. Nah, penyebabnya salah satunya ialah cacing sutra yang mati. Nah, itu kan ada cacing sutra yang mati teman-teman. Nah, itu salah satu faktor penyebab larva bibit ikan gurame dia menggantung berada di permukaan air kolam, seperti itu ya. Oke, kita praktekkan bagaimana cara mengatasinya. Kita praktekkan ya. Kita buka lebih dulu untuk asbes penutup yang bagian sini nih, kita buka dulu. Oke teman-teman, ini sudah kita buka untuk asbes penutupnya ini ya, yang di bagian sini. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara larva bibit ikan guramenya atau benih ikan guramenya dia turun lagi ke dasar kolam. Nah, salah satunya beginilah teman-teman. Oke, langsung kita buka untuk paralon pembuangan air kolamnya ini. Nah, kita buka dulu ini ya teman-teman. Kita kuras minimal separuh sambil kita bersihkan cacing sutra yang mati di dasar kolamnya itu. Oke teman-teman, itu sudah kita buka ya. Untuk paralon pembuangannya itu banyak yang lengket, itu mau ikut keluar, larva benih ikan guramenya mau ikut keluar. Nah, seperti inilah teman-teman. Memang pekerjaan yang seperti ini emang ya resiko juga ya, tapi namanya pekerjaan, kita harus telaten, harus hati-hati juga. Oke, sambil kita bersihkan cacing sutranya itu ya, kita ambil ya. Oke teman-teman, kita ambil ya cacing sutranya yang mati ini. Oh, ini teman-teman, itu ya, ini cacing sutra yang mati. Ini teman-teman, ini ya. Maka dari itu saran saya untuk teman-teman, khususnya teman-teman pemula ini ya, kalau memberi makan larva benih ikan gurame jangan terlalu banyak-banyak dulu, jangan berlebihan. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan cacing sutra sudah mulai habis, nah bisa diberikan lagi. Jangan keburu diberikan terus-menerus, cacing sutra masih ada kita berikan lagi. Nah, itulah kesalahannya teman-teman. Jadi kita merawat bibit ikan gurame, hal-hal yang seperti itu yang kelihatannya itu sepele, tapi itu bisa berdampak yang nggak baik untuk bibit ikan gurame kita nantinya. Nih, kita ambil ya, sambil pelan-pelan, usahakan jangan sampai kena larva benih ikan guramenya. Itu kan, ini teman-teman, salah satu faktor penyebab larva bibit ikan gurame yang
menggantung di permukaan air kolam. Ini salah satunya cacing sutra yang mati di dasar kolam. Nggak steril ya, di dasar kolam itu nggak steril. Jadi kita harus telaten seperti ini teman-teman, memang harus telaten. Kalau nggak telaten kita biarkan saja ya cepat gulung tikar nanti. Seperti itu teman-teman. Namanya usaha ya teman-teman, jadi harus seperti ini. Jadi jangan dilihat dari hasilnya saja, tapi bagaimana kita benar-benar optimal untuk melewati proses-proses yang seperti ini. Itu ya, larva bibit ikan guramenya ngumpul di sini. Oh itu, ini yang kita videokan kemarin teman-teman, yang kita tebar jumlahnya 10.000 ini di sini. Terus untuk kolamnya memiliki panjang 2,80 meter, sedangkan lebarnya 2,20 meter ya. Untuk lebar dan panjang kolamnya kita tebar larva benih ikan gurame 10.000. Kebetulan di hari ini larva benih ikan guramenya umur 10 hari ini teman-teman. Dari usia tebar ini umur 10 hari. Terus untuk teman-teman pemula, kalau nebar dengan jumlah 10.000, usahakan kolamnya agak lebar ya, jangan seperti ini. Kalau sudah terbiasa nggak masalah teman-teman, kalau sudah terbiasa. Tapi kalau masih baru awal nebar, usahakan jangan sudah 2.000 saja sudah teman-teman. Kapasitas kolam lebar panjang yang demikian tuh 2.000 saja. 2.000 tuh untungnya sudah banyak loh teman-teman. Seperti itu ya. Tuh larvanya itu. Oke teman-teman, ini sambil kita ambil lagi. Nah nih cacing sutra yang mati. Ini salah satu faktor penyebabnya bibit ikan gurame ngerupul di permukaan air kolam. Jadi harus segera diatasi, ditangani. Nah seperti ini ya, kita langsung praktekkan. Kita buat videonya apa adanya teman-teman, biar kita bisa sama-sama belajar. Jadi nggak ada yang pintar ya teman-teman, kita masih belajar juga, karena ini kita kan merawat nyawa teman-teman soalnya. Ini kita langsung praktekkan teman-teman, biar mudah nanti teman-teman mempraktekkan di rumah. Nah seperti ini ya. Kotor kayak gini nih teman-teman. Gatot ikannya. Itu larvanya sampai di sana-sana ya, itu ya, kehabisan air tuh. Oke, sambil kita isi airnya dengan air yang sudah kita tandon. Nah kolam yang itu kosong teman-teman, nggak ada isinya ya, jadi kita ambilkan air dari sana. Oke teman-teman, ini kita siapkan selang ya untuk ngisi air kolam pembenihan bibit ikan guramenya. Kita isi dulu ya. Nah seperti ini ya, sudah kita isi kolamnya, sambil kita bersihkan untuk dasar kolam yang masih keruh seperti itu ya, biar steril untuk kolamnya sendiri, biar ikannya sehat, tetap sehat teman-teman, sampai nanti terjual. Oke teman-teman, ini kita turun ke kolam. Ini hati-hati betul ini ya, karena padat ikannya ini. Nih padat teman-teman, jadi kalau jalan ini harus hati-hati, padat. Ya larvanya ya.
Oke teman-teman, sambil kita, nah seperti ini ya. Nah, wih, kayak gini ya teman-teman, tuh kotorannya itu. Jadi begini ya teman-teman, kalau kolamnya lumayan besar ya, 2 meter 20 kali 2 meter 80. Ini kayak gini, jadi kalau kita nguras itu harus turun, itu kelemahannya teman-teman. Tapi kalau kolam kecil yang sering kita videokan ya kan, 3 meter kali setengah meter itu enak. Kolam seperti itu kita nggak perlu turun kalau nguras kolamnya seperti ini. Kalau kolamnya yang seperti ini kita harus turun nguras kolamnya. Terus untuk teman-teman, kalau membeli cacing sutra itu alangkah baiknya di tandon, seperti video-video sebelumnya. Jadi harus selalu ditandon ya untuk cacing sutra, itu wajib teman-teman. Soalnya nanti biar nggak rawan kepada bibit ikan guramenya, biar nggak rawan. Soalnya cacing sutra terkadang banyak dari limbah pabrik, limbah yang mengandung zat kimia itu. Dan ketika kita langsung memberikan kepada larva benih ikan guramenya, terkadang zat kimia itu masih nempel ke cacing sutra, sehingga ketika kita berikan kepada larva benih ikan guramenya, tiba-tiba ikan guramenya sekarat gitu. Kelihatan ya teman-teman, 10.000 teman-teman. Ini kan cacing sutra kan, ada yang mati ini teman-teman. Nih, wow, ini teman-teman penyebabnya, salah satu penyebab larva benih ikan guramenya ngerupul di permukaan air kolam. Nih, jadi kita harus bersihkan seperti ini. Nanti kalau sudah bersih nih, di dasar lagi larva benih ikan guramenya ini nanti ada di dasar lagi teman-teman, karena sudah steril kembali. Ini ya. Ini ya, ada yang nempel nih larvanya. Oke ya teman-teman, jadi usahakan sampai seperti inilah. Yang penting cacing sutra yang mati itu kita angkat seperti itu ya. Terus untuk paralon pembuangannya kita tutup kembali teman-teman. Itu ya larvanya ya.
Oke teman-teman, ini sudah kita tutup untuk paralon pembuangannya, sambil kita isi airnya teman-teman. Jadi seperti inilah teman-teman ketika kita merawat bibit ikan gurame. Jadi harus telaten teman-teman, memang seperti itu ya. Terus lagi ketika kita memberikan cacing sutra, usahakan jangan banyak-banyak ketika awal makan ya, biar nanti nggak seperti ini. Jadi sedikit-sedikit saja, karena di dasar kolam nanti nggak stabil, untuk bibit ikan guramenya nanti nggak stabil, sehingga bibit atau larva ikan guramenya nanti berada di permukaan air kolam, ngerupul gitu teman-teman. Kalau hal yang seperti itu nggak segera diatasi, nanti bibit ikan guramenya banyak yang mati. Seperti itu ya, karena kekurangan oksigen. Oke ya teman-teman, jadi seperti inilah teman-teman ketika kita menghadapi bibit atau larva ikan gurame yang mengerupul di atas permukaan air kolam. Jadi caranya seperti ini, sudah dikuras, dibersihkan di dasar kolam, karena di dasar kolam sudah nggak steril untuk larva bibit ikan guramenya. Jadi seperti itu ya. Terus sambil kita isi seperti ini, nanti kalau sudah penuh kita tutup kembali nih. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang sedang atau yang mau usaha bibit ikan gurame. Jadi di sini nggak ada yang pintar, kita sama-sama belajar. Jadi seperti inilah cara kita teman-teman ketika menghadapi bibit atau larva ikan gurame yang mengerupul di atas permukaan air kolam. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Nah, sudah berada di dasar kolam semua kan, itu kan. Jadi ngerupul di permukaan air kolamnya itu karena larva bibit ikan guramenya dia nggak nyaman berada di dasar kolam, karena nggak steril di dasar kolam itu teman-teman. Oke ya. Itu ya kan, bibitnya semua berada di dasar kolam.